Salam, salam, salam. Dengan bibir atau dengan hati. Saudara-saudariku terkasih, pada hari Minggu biasa ke-22 tahun B ini, episode Injil menampilkan 3 kelompok orang. Yang pertama, para rasul, murid-murid Yesus, orang-orang sederhana, nelayan-nelayan dari pantai. Tampilannya sederhana, simple, tidak pinter omong. Mereka kelihatan kaku. Mereka tidak tahu menaut dengan baik tentang hukum Tuhan, hukum Taurat, juga tentang adat istiadat nenek moyang. Mereka lebih terkesan orang kasar, orang dari pantai. Kelompok kedua adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka datang khusus dari Yerusalem ke Galilea untuk mengintip, untuk mengikuti gerak-gerik, untuk mencari sesuatu yang salah dalam diri Yesus dan murid-muridnya. Mereka dari Yerusalem, dari kota besar. Penampilan mereka juga bagaikan ahli Taurat. Kaum Farisi dengan pakaian dan peralatan-peralatannya. Mereka tampil begitu hebat, sok berkuasa, sok tahu. Mereka merasa diri sebagai penjaga, pembela dari hukum Taurat sampai sedetil-detilnya. Sementara yang ketiga adalah Yesus sendiri, seorang pemimpin yang low profile, fortiter in re, suaviter in modo. Tegas prinsip dalam hal aturan dan ajaran, tapi lemah lembut dalam pembawaan. Apa yang terjadi? Ada protes besar dari para ahli Taurat dan kaum Farisi. Mengapa? Karena mereka mendapati bahwa murid-murid Yesus melawan hukum Tuhan, tidak menyucikan hari Sabat dengan cara memetik butir gandum. Dan mereka makan butir gandum itu tanpa cuci tangan. Ini fatal, melawan hukum Tuhan dan melawan adat istiadat nenek moyang. Lebih sial lagi, bagaimana mungkin Yesus, seorang guru, seorang nabi, membiarkan hal ini terjadi. Mereka protes, mereka menghadang Yesus, mereka mau melawan dia berdasarkan kejadian ini. Yesus dengan tenang mengingatkan kepada mereka. Pertama, ada satu hal mendalam yang kamu lupakan. Dasar dan inti hukum Tuhan adalah belas kasihan. Perintah Allah yang utama kamu abaikan, sementara kamu berpegang teguh pada adat istiadat nenek moyang. Apa maksud kata-kata Yesus ini? Dasar perintah Allah adalah belas kasih. Kasih kepada sesama, termasuk terhadap musuh, dengan prioritas pada yang kecil, yang lemah, yang membutuhkan kerahiman dan belas kasihan. Mengasihi Allah adalah mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Para ahli Taurat, kaum Farisi, telah kehilangan jiwa dari hukum Allah yang utama ini dan menggantinya dengan aneka adat istiadat, peraturan-peraturan tambahan buatan manusia. Misalnya, demi hari Sabat, maka menolong, menyembuhkan orang sakit pun dilarang. Demi kesucian, maka makan tanpa cuci tangan adalah membuat orang najis. Dan dengan orang najis kita tidak boleh bergaul. Mereka orang berdosa. Bersentuhan dengan mereka akan menyebabkan orang lain ikut ternajiskan, ikut berdosa. Saudara, Yesus hadir untuk membebaskan orang Farisi dan para ahli Taurat dari kesalahan fatal ini. Kamu mengabaikan perintah Tuhan dan berpegang pada adat istiadat manusia.
kata Yesus. Bahkan kamu menambahkan aturan sendiri. Yesus tidak mengatakan bahwa hukum Taurat, hukum Tuhan itu tidak baik. Yesus juga tidak mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak berguna atau harus dilenyapkan. Yesus mau katakan, hati-hati. Orang bisa menyalahgunakan hukum Tuhan. Orang bisa menambah lebihkan hukum Tuhan. Sehingga hukum itu jadi menyusahkan, memberatkan, dan membebani orang. Dan sikap dasar Yesus ini sudah digemakan dalam kitab Ulangan. Jangan kamu menambah apa yang kuperintahkan kepadamu. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan. Tak ada bangsa lain yang mempunyai hukum seperti yang kubentangkan di hadapanmu. Nabi Yesaya juga mengingatkan sikap keliru mereka itu. Katanya, hai kamu orang munafik, kamu memuliakan Tuhan dengan bibir, padahal hatimu jauh daripada Tuhan. Dan Rasul Yakobus juga dalam bacaan kedua tadi mengingatkan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang menyelamatkan jiwamu. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar. Ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Tuhan adalah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka. Yesus mau mengingatkan dua hal ini. Pertama, sikap dasar hukum Allah adalah belas kasih dan kepedulian pada kebaikan sesama orang. Janganlah aturan-aturan manusia membebani, memberatkan, menyusahkan orang-orang kecil. Yang kedua, sangat perlulah manusia menjaga kesucian hati yang menjadi pusat dari kehidupan. Jagalah agar hatimu baik, kudus, saleh. Jika tidak, dari hatimu bisa muncul segala pikiran jahat, dosa, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, sombong, hujat, kelicikan, hawa nafsu, iri hati. Ini semua yang najis. Ini semua yang mengotorkan kamu. Jaga hatimu. Jaga suara hatimu. Di sana Allah berdiam. Di sana Allah berbisik. Di sana Allah menuntunmu. Di sanalah muara segala kebaikan dan kebajikan, bukannya kenajisan. Tuhan, kami bersyukur untuk gereja, paroki, pemimpin-pemimpin umat yang terus-menerus berupaya menjadi seperti Kristus Putramu, yang hidup, yang berbelas kasih, yang rahim, yang peduli, yang membela dan memperhatikan yang kecil, yang sakit, yang berduka, yang miskin, yang susah, yang kurang berpendidikan, yang susah mendapatkan pekerjaan yang layak. Kami sadar, kami perlu lagi lebih memperhatikan mereka yang cacat, mereka yang disable, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang imannya dalam bahaya. Kami bersyukur juga untuk pemerintah yang berupaya mati-matian membela dan memajukan persaudaraan, kekeluargaan dalam bangsa. Pemerintah yang membangun jembatan persaudaraan dan kekeluargaan, yang merobohkan tembok-tembok pemisah. Kami juga berdoa agar kelompok-kelompok yang ekstrim, yang suka memakai kekerasan dalam kata-kata, mau tindakan dan ancaman-ancaman lewat ajaran, agar mereka dilembutkan hatinya, diberi budaya hati yang bersih, yang suci, yang tulus,
dan bebas dari segala kenajisan. Kami mohon ya Tuhan, berilah kami hati seperti hati putramu Yesus, yang kaya oleh belas kasihan pada yang kecil dan malang, yang peduli, yang care dan share, yang berani berkurban penuh kemurahan. Jauhkan kami dari sikap orang Farisi, dari sikap ahli Taurat, yang datang jauh-jauh hanya untuk mencari kesalahan Yesus, kesalahan gereja, kesalahan pemimpin-pemimpin kami, kesalahan umat-umat kami, seolah-olah merekalah penyelamat-penyelamat sejati, seolah-olah merekalah yang paling sempurna dan suci, padahal sendiri masih jauh dan mungkin saja bakal tidak masuk dalam keselamatan. Jauhkan kami dari rasa hebat berlagak sempurna. Jauhkan kami dari semangat berkomplot untuk suatu maksud yang buruk. Jauhkan kami dari sikap berfarisi, sehingga kami kehilangan cinta, kehilangan kerendahan hati, dan menjadi bangsa yang hatinya jauh dari Tuhan. Jadikanlah hati kami muara kebaikan, bukan kenajisan. Jadikan kami pengabdi sejati dengan hati, bukan dengan bibir. Mari kita hening sejenak. Katupkan matamu dengan lembut. Persembahkan hatimu kepada Tuhan. Minta Tuhan membaharuinya, menjadikannya sumur kebajikan dan kebaikan, dan dibersihkan dari segala noda dosa dan kenajisan. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Hatiku yang kaku, keras dan beku, ambillah dariku, berikanlah aku semangat baru dalam karyaku. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru.